Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang data kelompok. Seperti contoh yang ini ya, tabel frekuensi berat badan. Sini ada berat badan, sini ada frekuensi. Kolom untuk berat badan ini, nah, ini dinamakan dengan kelas. Sedangkan frekuensi ini menunjukkan jumlah dari masing-masing kelas. Misalkan 35 sampai 39. Ini adalah kelas pertama. Kelas pertama jumlahnya ada 2. Jadi 2 ini letaknya di antara 35 sampai 39. Bisa saja 2 ini adalah 35 dan 36. Yang penting letaknya di antara 35 sampai 39. Nah, begitu juga untuk kelas kedua, 40 sampai 44. 40 sampai 44 ini jumlahnya ada 5. Bisa saja 41, 42, 43, 44, ya, 44. Jadi jumlahnya ada 5. Nah, kelas yang ketiga, ini kelas ketiga. 45 sampai 49. Jumlahnya ada 7. Bisa saja 7 ini semuanya 45. Bisa saja. Yang penting letaknya adalah 45 sampai 49. Demikian seterusnya sampai kelas yang ke berapa ini? 60 sampai 64. Kita hitung ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Berarti 60 sampai 64 ini adalah kelas yang ke-6. Jumlahnya ada 3. Dari data ini, kita akan melengkapi lagi data batas-batasnya ini. Jadi kalau dalam data kelompok, kita harus memiliki batas-batas. Nah, ciri-ciri dari data kelompok, ya, batas kiri, ya, batas kiri ini, batas bawah, dan batas atasnya ini, intervalnya ini harus sama ini. Kalau kita perhatikan ya, 35 ditambah 5, 40. 40 ditambah 45, 40 tambah 5, 45. 45 ditambah 5 lagi, 50. 50 ditambah 5, 55. 55 ditambah 5, 60. Nah, jadi intervalnya ini harus selalu sama. Intervalnya harus selalu sama. Jadi dari 35 sampai 39, intervalnya ini ada 5. Ya. 35, 36, 37, 38, 39. Ada 5 intervalnya ini. Dari kanan juga biasa sama. 39 tambah 5, 44. 54 tambah 5, 49. 49 tambah 5, 54. 54 tambah 5, 59. 59 tambah 5, 64. Jadi semuanya sama intervalnya nih. Kalau salah satu di antara kelas ini, intervalnya tidak sama, maka ini tidak bisa dikatakan dengan data kelompok. Salah data kelompok. Datanya salah ya. Jadi tidak bisa dikatakan data kelompok. Jadi untuk data kelompok masing-masing kelas itu harus sama intervalnya. Nah, kemudian kita menentukan batas-batasnya sekarang. Batas-batasnya itu ya. Maka yang sebelah kiri ini karena dia bilangan bulat, ya bilangan bulat 35 itu bilang bulat ya. Semuanya ini bilang bulat. Yang kanan ini juga bilang bulat sama. Maka sebelah kiri ini dikurangi dengan 0,5. Jadi 35 dikurangi 0,5. Sebelah kanan itu ditambah 0,5. Sehingga batas kelas untuk kelas pertama 35 dikurangi 0,5. Dapatlah 34,5. Yang sebelah kanan 39 ditambah 0,5. Jadi kita tulis di sini 34,5 sampai 39,5. Jadi 34,5 ini dapatnya dari 35 dikurangi 0,5 hasilnya 34,5. 39 ditambah 0,5 dapatnya 39,5. Jadi setiap kelasnya yang sebelah kiri dikurangi 0,5, sebelah kanannya ditambah 0,5. Jadi kalau kelas kedua berarti nilainya adalah 39,5 sampai 44,5. Kelas ketiga berarti 44,5 sampai 49,5. Sekarang yang kelas keempat. Bisa? Oke, hasilnya adalah ini ya. 49,5 sampai 54,5. Kelas yang kelima sama caranya. Dan kelas keenam sama caranya. Berarti 59,5 sampai 64,5. Nah, ini cara menentukan batas-batas di masing-masing kelas. Berikutnya bagaimana cara mencari titik tengah? Jadi cari tengah-tengah itu kita tulis saja
35 sampai 39. Kita tulis aja. 35, 36, 37, 38, 39. Nah, ini untuk kelas yang pertama. Dari 35 sampai 39. Titik tengah berarti yang paling tengah yang di mana? Di antara ini. Dari 35 sampai 39. Yang tengah adalah 37. Ya. Jadi 37 berarti titik tengah di sini adalah 37. Demikian juga untuk kelas kedua, sama. Nah, jadi kalau tadi kita sudah dapat intervalnya ini 5, ya, berarti kita tambahkan aja setiap titik tengah itu ditambah 5, berarti 37 tambah 5, 42 ditambah 5 lagi, 47 ditambah 5 lagi, 52 ditambah 5 lagi, 57 ditambah 5 lagi, 62. Nah, inilah cara untuk mengisi atau menentukan batas-batas kelas, batas bawah, ya. Ini namanya bukan lagi batas bawah, ya, batas-batasnya, batas tepi batas bawah kalau ini sudah namanya tepi batas bawah. Yang ini namanya tepi batas atas. Kalau 35 sampai 60 ini yang sebelah kiri, ini namanya batas bawah. Yang ini namanya batas atas. Tapi kalau sudah dikurangi dengan 0,5 tadi, ya, ini namanya tepi batas bawah, yang ini namanya tepi batas atas. Oke, yang ini cara menentukan titik tengahnya. Frekuensinya tetap sama ya. Oke, begini saja cara menentukan batas dari masing-masing data kelompok ya. Ada interval, ada batas bawah, batas atas, ini batas bawah, batas atas. Yang ini tepi batas bawah, tepi batas atas. Kemudian tadi ada intervalnya. Dari 35 sampai 39 intervalnya ada 5. Ya. Jadi setiap kelas intervalnya harus sama. Kalau satu saja tidak sama, tidak bisa dikatakan data kelompok. Nah, dari sini sekarang tugas kalian adalah melengkapi tabel di bawah ini, menentukan batas kelas dan titik tengah. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.